Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas B. Kali ini kita akan membuat video mengenai edukasi masyarakat tentang bahayanya korupsi di Indonesia. Sebelum itu, mari saya perkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Masyara Putri Aziza, NIM 23000131119. Perkenalkan, nama saya Musaidah Nur Mutmainah dengan NIM 23000131112. Perkenalkan, nama saya Salsabila Delia Baligoto Kitoba, NIM saya 23000131123. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Alisa dengan NIM 23000131128. Perkenalkan, nama saya Media Monika Sari dengan NIM 230013111. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, apakah benar Ibu memanggil saya? Iya, Nak. Ini ada titipan dari kepala sekolah. Untuk apa Bu? Uang ini untuk perlombaan sekolah hijau. Uang ini berjumlah 500.000. Nah, uang ini untuk mendekorasi kelas kreatif mungkin. Baik Bu, uang saya terima. Nanti saya sampaikan ke teman-teman saya agar saya bisa koordinasi dengan teman-teman untuk menghias kelas untuk acara tersebut. Iya. Assalamualaikum Bu. Salam. Guys, tahu nggak? Aku tak dapat titipan nih dari wali kelas. Nah, itu 500.000 tahu cuma buat ngecat, gila kan? Nah, ini gimana kalau kita pilot? Nah, betul banget, cocok. Nah, ini nanti kita 300 buat ngecat, terus yang 200 itu buat kita aja. Iya kan, bener banget, setuju. Ya udah. Eits, itu guys salah satu contoh dari korupsi. Assalamualaikum Bu, selamat pulang. Nak, sini nak duduk. Gimana Bu? Uang SPP yang dari tadi ibu kasih kamu udah kamu kasih ke guru, Pak? Udah Nabila kasih. Itu ibu rasa uang SPP kamu semakin naik terus ya? Ibu rasa ibu sama bapak nggak mampu bayarnya. Bu, Nabila juga nggak tahu Bu, mungkin bulan selanjutnya nanti turun. Semoga ya, Nak. Permisi Bu, saya mau kasih uang SPP bulan kemarin. Ini jumlahnya 450 ya Bu. Iya baik Nak, uangnya diterima ya. Yaudah, saya langsung pamit keluar aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Salam. Nah, itu juga salah satu contoh korupsi. Lihat kan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nak, kamu kemarin beli buku psikologi kan? Iya, aku beli. Dan kamu belum bayar kan? Bayarnya 45.000. Oh, itu ya. Aku belum bayar soalnya uang aku keburu habis ini. Soalnya besok mau kumpulin uangnya. Yaudah, aku telepon ibu aku dulu ya. Oke, aku tunggu ya. Ya, makasih. Iya. Halo, Assalamualaikum Bu. Bu, ini aku harus bayar buku nih 150.000. Ya udah, aku tunggu ya Bu di nomor rekening aku yang biasa aja. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum. Nah, kalian pernah lihat nggak perbuatan itu dari teman kalian atau kalian sendiri nih? Nah, itu dia contoh kecil korupsi yang ada di sekitar kita. Ingat, jangan dicontoh. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan meliputi penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki,
negara narkoba, dan negara bagian mafia. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Nah, dari dampak-dampak yang sudah dijelaskan tadi, upaya yang dapat dilakukan salah satunya yaitu mengedukasi kepada masyarakat mengenai bahayanya korupsi yang merajalela saat ini di Indonesia. Pentingnya penanaman budaya anti korupsi sejak usia dini juga salah satu upaya dalam penciptaan generasi penerus bangsa yang berbudaya anti korupsi. Nah, pada kali ini kita berfokus pada cara mengedukasi masyarakat menggunakan media sosial dengan menerapkan storytelling atau bercerita pada konten di sosial media. Pada sistem storytelling, konten ini dibuat dalam bentuk cerita tentang korupsi yang nantinya dapat membuat para pendengar atau penonton tertarik dalam hal ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa media sosial mempunyai jaringan yang cukup luas, sehingga video-video yang diunggah mendapat perhatian dari berbagai kalangan yang ada di Indonesia. Nah, upaya ini dapat tersebar luas dalam media sosial sehingga semua orang dapat melihat dan sadar pentingnya untuk memahami bahwa keikutsertaan pemahaman mereka mengenai bahaya korupsi dapat ikut menanggulangi korupsi di Indonesia. Memberikan informasi tentang rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap berbagai isu seperti kesehatan, hukum, dan kebersihan. Demikian pula, kurangan kesadaran terhadap dampak negatif korupsi dapat menimbulkan budaya penerimaan dan toleransi terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang dampak negatif korupsi dan mendorong budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan, kampanye media, dan penegakan undang-undang anti korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan melawan korupsi, Indonesia dapat berupaya menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.